Menurutmu, setuju nggak sih apa yang kita tulis itu? Kenapa sih kita bisa stuck? Apakah karena kita terlalu bangga dengan karya kita sendiri, puas, atau karena kita tidak membaca genre yang berbeda? Keduanya bisa. Keduanya bisa ya? Keduanya bisa. Kita berpuas dengan diri kita, dan biasanya ketika kita berpuas dengan diri kita karena kita tidak punya perbandingan sesuatu yang lebih. Kita tidak punya perbandingan sesuatu yang lebih karena apa? Karena kita tidak membaca orang lain, karya orang lain. Karena kita tidak membaca Iya. karya orang lain. Artinya kita kemudian menjelma menjadi katak dalam tempurung, berpikir yang kita kerjakan sudah baik, karena kita tidak pernah melihat di luar sana ada apa saja. Oke, ada yang lebih cakep, ada yang lebih baik. Iya. gitu. Oke. Kita kalau ada pertanyaan boleh Langsung aja. angkat tangan sambil saya ngobrol dengan Mbak Windy ini. 1 bulan yang lalu itu sudah mencoba tadi melaksanakan seperti yang panjenengan katakan, apa yang ada dalam pikiran Anda, apa yang Anda rasakan, ungkapkan saja dalam sebuah tulisan. Mbuh api, mbuh nulis ya pokoknya. Nah, kelemahan saya tidak saya baca ulang lagi karena bangga sudah jadi, langsung saya kirim ke penerbit gitu ya. Oke. Ke Nurabook gitu. Judulnya kan nanti insya Allah kalau mudah-mudahan diterima, Menantu Sang Kiai gitu. Oh, itu novel, Pak? Novel. Oh, novel. Oke. Oke. Nah ternyata begitu saya ulang dibaca ulang, ternyata subhanallah bolong-bolong gitu. Artinya banyak sekali kelemahan. Itu kelemahan apa? Nah yang saya tanyakan juga, kalau sudah dikirim semacam itu dengan banyaknya kelemahan, apakah itu tugasnya editor itu untuk mengedit atau kemungkinan besar dikembalikan lagi? Itu yang saya tanyakan. Berikutnya sebagai penulis pemula kan begitu. Ini apa yang harus saya lakukan lebih menggiatkan lagi dan terutama berkarya lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Setiap penerbit itu punya cara kerja yang berbeda. Jadi gini, setiap penerbit itu punya aturannya sendiri. Bisa jadi penerbit A berbeda dengan penerbit B. Dan cara kerja editor A dengan editor B Berbeda itu juga. juga berbeda. Kalau tadi Bapak bertanya apakah itu menjadi kewajiban si penerbitnya untuk menangkap bolong-bolong dalam naskah Bapak, dengan singkat saya akan jawab iya. Dengan singkat saya akan jawab iya. Tetapi ketika Bapak misalnya, Bapak nih udah baca dan Bapak ngeliat naskah saya bolong nih, saya tungguin aja nih penerbit saya kira-kira nanti kalau diterbitin dikasih nggak sih masukan mana yang harus diperbaiki, mana yang tidak. Nah, persoalannya juga kemudian akan muncul bahwa editor juga ada yang berproses, ada yang dengan cepat menangkap bolong, ada yang tidak. Ada yang tidak. Disitulah kenapa saya bilang proses sebuah buku terbit itu bukan kerja individu, bukan kerja Bapak sendiri sebagai penulis, dan bukan kewajiban si penerbit sendiri sebagai penerbit memastikan bahwa itu terbit dengan kutip-kutip sempurna. Ya. Tidak. Sebuah buku lahir di tangan pembaca itu kerja keras banyak pihak. Oke. Ada Anda sebagai penulis, ada penerbit dalam hal ini diwakili oleh editor, dan kemudian ada marketing. Dan yang terakhir, end usernya, pembaca. Karena kalau kita menulis dengan tetap memikirkan bahwa ini yang saya mau, dan lupa bahwa ini akan dibaca orang, akhirnya kita tidak lagi keluar, kita akan cuma fokus ke diri kita sendiri. Memang iya, proses menulis itu proses yang personal. Menulis proses yang personal. Tapi ketika kita datang ke penerbit, proses personal itu selesai. Penerbit akan melihat dari kacamata pembaca. Apakah pembaca bisa memahami tulisan Anda? Karena editor ketika membaca naskah yang datang ke dia, kacamatanya kacamata pembaca pertama ya. Iya, iya. Itu. Ini yang penting. Kerap kali penulis melupakan pembacanya. Ya, benar. Karena menganggap bahwa ini kan proses personal. Tapi ketika kamu meminta seseorang meluangkan waktu membaca karya kamu, sudah bukan proses personal. Itu loh yang kadang-kadang kita lupa. Kalau menurut saya. Nah, kalau Bapak bertanya itu tugas siapa? Iya, itu tugas penerbit. Editor harusnya bisa menangkap bolong-bolong itu. Tapi untuk menjadi seorang editor yang baik, itu juga butuh waktu. Sama seperti ketika kamu menjadi penulis yang baik, kamu butuh proses. Semua hal butuh proses, sama seperti itu. Kalau kerjasamanya benar, komunikasinya benar, itu harusnya saling melengkapi. Ya, ya. Karena, percaya deh, tidak ada satupun editor kepengen sebuah buku terbit, lalu setelah terbit dicaci oleh pembaca. Pertama yang bakal nangis itu editor.
Gitu Bukan, ya? ya. Ikut rasa memilikinya Iya, karena apa? sama sebesar ini. Karena berarti kemampuan dia dipertaruhkan. Karena apa? Komentar pertama pembaca segini, kok penulisnya nulis segini, editornya siapa sih? Si penulis bisa dengan enteng akan bilang begini, iya kayaknya editor saya tidak bekerja dengan maksimal. Oh, Padahal kesalahan kalau dilihat dari awal adalah penulis. Anda tidak membaca ulang naskah Anda sebelum mengirimkan ke penerbit. Makanya tadi saya bilang berjarak dulu, baca ulang. Pastikan secara logikanya dan segala macam tidak ada masalah. Jadi ketika itu dikirim ke penerbit, hal seperti ini tidak terjadi. Editor tidak dibayar untuk membantai. Kami dibayar untuk membuat naskah menjadi memiliki keterbacaan yang lebih. Dan itu butuh kerja keras. Ya. Siapa juga yang mau ngebantai? Tugas kami kan membuat orang jadi penulis yang lebih baik. Ya. Sebagai penulis, saya sebelum mengirimkan naskah akan membaca berkali-kali. Dan saya memastikan tidak ada pertanyaan apapun lagi muncul. Ada di mana kamu menulis dan kamu tidak sadar bahwa yang kamu tulis itu sebenarnya tidak diperlukan. Dan perlu dipisah gitu ya. Menulis itu kan perlu melihat mana yang penting, mana yang tidak penting. Editor membantu. Last Traveler bab 4. Itu isinya 15 halaman dibuang.